Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil rancangan bangunan Convention Hall dan Exhibition Hall. Saya Dipta Ramananda Muhammad Syah NRP 21 2022 dan teman Saya Hamada Faiz Alim Muzakir, NIP 21 2022-021. Saya Imam Nur Hussein, NIP 21 2022-025. Pertama kita mulai dari judul terlebih dahulu. Judul bangunan kami yaitu adalah Antawis. Untuk pengertian judulnya, makna dari kata Antawis dalam bahasa Sunda adalah antara, dari bahasa halus untuk kata antara. Kenapa antara? Karena bangunan terletak di antara dua jalan utama. Kemudian konsep arsitektur menggunakan konsep arsitektur vernakular Sunda yang mendeskripsikan judul Antawis yang bermakna di antara dengan pengaplikasian konsep arsitektur di antara tradisional dan modern pada arsitektur vernakular Sunda. Untuk data tapak dan analisis terhadap fungsi bangunan, lokasi site berada di Jalan Citarum, Jalan Ciliwung, Jalan Taman Cibenying Utara, Kota Bandung. Luas lahan kurang lebih 25.200 meter persegi. Untuk KDB-nya 60%, yaitu 15.120 meter persegi. KLB-nya 3, KDH-nya 30%, dan GSB-nya 3 meter. Kemudian analisis ruang. Yang pertama tujuan proyek. Untuk fungsionalnya, menampilkan produk atau layanan, kemudian membangun hubungan dengan mitra, kemudian mempelajari tren industri. Untuk ekonomis, memfasilitasi transfer teknologi, mendorong kolaborasi. Kemudian lanjut kepada kebutuhan ruang. Yang pertama, pada bangunan kami membutuhkan ruang pameran utama, ruang registrasi, ruang VIP, ruang konferensi, area makan, ruang penyimpanan, kantor pengelola, atau kantor penyelenggara. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis dan solusi. Yang pertama ada analisis matahari. Matahari sepanjang musim bisa dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami, karena site juga cenderung dilintasi oleh matahari. Untuk solusi dari panas matahari ini adalah fasad yang menghadap barat dan timur tidak dibuat banyak bukaan, serta bukaan difokuskan di fasad yang menghadap utara dan selatan. Bisa dilihat dari bentuk fasad bahwa bukaan terbesar ada di bagian fasad utara. Selanjutnya adalah analisis sirkulasi. Site diapit oleh dua jalur utama, yaitu Jalan Citarum dan Jalan Ciliwung. Dan pada waktu tertentu seperti Jumatan, malam Minggu, waktu jam pulang kantoran, sore hari jalur utama akan cenderung padat. Untuk solusinya apa? Solusinya adalah akses masuk diambil dari jalan yang cenderung tidak ramai. Selanjutnya ada analisis vegetasi. Terdapat pepohonan rindang di sekeliling site yang sudah cukup baik untuk meneduhkan area site, tapi masih kurangnya vegetasi di dalam area site. Solusinya adalah melakukan penghijauan pada area dalam site. Selanjutnya analisis kebisingan. Area site pada Jalan Cibenying Selatan memiliki tingkat kebisingan yang rendah, dan pada area site jalan utama yaitu Jalan Citarum dan Jalan Ciliwung memiliki tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Solusinya adalah dengan mengelola zoning disesuaikan dengan tingkat kebisingan. Selanjutnya di sini ada aksis. Aksis ini berasal dari penempatan perempatan, ada bundaran juga, bisa dilihat ada bundaran dan ada potongan jalan di sini, bundaran juga, bundaran kedua, serta ada satu lagi yaitu aksis dari Gunung Tangkuban Perahu yang kebetulan sesuai dengan bentuk site agak menyerupai segitiga. Solusinya adalah masa bangunan tapak dibuat mengikuti aksis yang sudah ada. Jadi bangunan, letak bangunan dan bukan bangunan ini kami acu
acuannya dari si sumbu aksis ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep pada bangunannya. Karena bangunan ini berada di Jawa Barat, tepatnya ada di Bandung, maka kami mengambil konsep dari kebudayaan Sunda, yaitu wayang. Lalu dari konsep ini mempengaruhi dari bentuk si bangunannya tersendiri. Kami mendesain bangunan menjadi dua masa bangunan, terdapat bangunan utama dan juga bangunan yang tidak utama. Di bangunan utama kami jadikan sebagai pusat dari exhibition, lalu di bangunan yang satunya lagi kami tempatkan menjadi convention. Bisa dilihat di block plan. Ini bangunan utama dan ini bangunan convention-nya. Oh ya, bisa dilihat dari bahan masanya, kami mengambil dari kepala wayang golek, yaitu kepala dari Gatot Kaca. Jika dilihat dari bahan masanya seperti ini. Ini adalah penggabungan dari dua kepala Gatot Kaca yang dirotate. Ini kepalanya dan ini bagian belakangnya, sehingga menghasilkan bentuk demikian. Lalu untuk fasadnya tersendiri terdiri dari 3 lapisan yang memiliki filosofi dari baju wayang yang berlapis-lapis. Lalu jika dilihat dari samping, bangunan ini terlihat seperti orang yang menghadap ke suatu tempat yang kebetulan, bukan kebetulan tapi kami desain si bangunan ini seperti menghadap ke Gunung Tangkuban Perahu. Karena Gunung Tangkuban Perahu termasuk dari kebudayaan Sunda juga. Lalu kami menerapkan air terjun pada dalam bangunan kami. Kenapa ditempatkan air terjun? Karena air terjun ini mengisyaratkan bahwa budaya Sunda itu kan sangat dekat dengan alam, maka kami menghadirkan alam ke dalam bangunan kami. Salah satunya air terjun. Lalu bisa dilihat juga dari detail-detail fasadnya. Ada second skin, yang mana second skin ini bentuknya diambil dari gunungan wayang golek. Bisa dilihat agak segitiga seperti itu. Lalu di sini ada block plan-nya. Bisa dilihat. Ini seperti siluet dari wayang golek Gatot Kaca. Sama seperti ke arah sini. Oh ya, bisa dilihat di plafon dari bangunan utamanya terdapat bentuk motif dari batik Megamendung dari budaya Sunda. Lalu ada material-material batu alam yang kami gunakan. Itu juga sama seperti air terjun untuk menghadirkan alam ke dalam bangunan. Oh ya, pada site-nya juga kami olah sedemikian rupa dan menerapkan beberapa vegetasi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.